pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore ya. Seluruh semuanya yang lagi hari ini nonton YouTube di FFG TV ya, di seluruh dunia. Selamat pagi semuanya, happy global people ya. Hari ini kita ketemu di FFG TV di acara seri ya, di Untold Story, dan gak terasa hari ini kita sudah memasuki 17 ya, seri ke-17. Saya happy banget hari ini ya, dapat kehormatan, dapat kesempatan untuk bisa ngobrol ya sama orang-orang hebat yang selama ini saya kagumi ya. Siapa mereka? Ya, tunggu yang berikut ini, sabar. Karena kalau Bapak Ibu, brother and sister mengikuti acaranya ya, setiap ada acara Untold Story, acaranya sangat menginspiratif ya, karena belajarnya itu dari berbagai macam aspek kehidupan. Nah, bagi ya brother and sister yang belum subscribe ya, saran saya subscribe ya, pencet tombol ya, loncengnya ya, karena nanti Anda akan dapat notifikasinya, karena acara ini itu dilakukan secara berkala ya, sehingga Anda akan terupdate. Kalau bahasa milenialnya itu, Anda akan mendapatkan informasi tergercep ya, jadi yang gerak cepet ya, karena yang penasaran ya itu nggak sabar ya, kepengen dengar ceritanya seperti apa ya. Dan ya, bagi Bapak Ibu, brother and sister, masih ada waktu untuk ada bagi linknya ya, supaya nanti Anda bersama dengan teman Anda, keluarga Anda akan mendapatkan cerita ya yang sangat menginspirasi ini secara langsung, karena ini acaranya langsung ya disiarkan. Saya pun ngobrol di sini juga langsung. Jadi yang langsung ngikuti YouTube live-nya, ini benar-benar ya, acaranya itu no sensor-sensor, no edit-edit ya. Jadi benar-benar semuanya itu real ya. Nah, ceritanya seperti apa dan saya bersama dengan siapa ya? Sebelumnya kenalkan saya dengan Yuyun ya. Saya hari ini seperti saya ceritakan sebelumnya, bersama dengan orang-orang hebat ya yang selama ini saya kagumi. Langsung saja saya sapa ya, Ibu Hera Tejo Kusuma ya. Jadi Jo Hera Tejo Kusumo. Selamat malam Ibu Hera. Saya panggilnya bukan Ibu Hera, selama ini adalah Lime ya. Selamat malam Lime. Orang pada bingung nggak, Lime? Halo semua. Iya, supaya nanti saya nggak kaku, karena kan selama ini kita nyapanya, ngobrolnya dengan halo Lime gitu ya. Ya, jadi namanya itu untuk orang yang dekat, nama panggilannya Lime ya. Dan hari ini ya, saya akan menggali dalam, selama ini hanya ngobrolnya seputaran permukaan aja, tapi hari ini saya happy banget dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam bagaimana ceritanya Lime menjadi seorang yang sangat inspiratif ya. Oke, dan hari ini saya juga didampingi ya, Lime nggak sendirian, tapi juga didampingi oleh orang-orang hebat ya. Itu ada siapa aja? Ada Ibu Yuliani Tejo Kusumo. Saya panggilnya Ci Acu. Halo Ci Acu, selamat malam. Halo Mbak Yuku. Halo Ci. Tambah sehat, tambah seger ya. Baik banget. Oke. Ada pasangan suami istri ya, luar biasa banget ya. Itu benar-benar real couple ya, real couple yang tiap hari tambah mesra, tiap hari kok tambah connect ya. Saya langsung sapa Ibu Floren Kasih dan Bapak Matias. Saya nyapanya adalah Ci Flo dan Koko Mat ya, Ko Matias ya. Selamat malam. Malam. Bikin cemburu yang lain sendirian, ini berdua loh. Di tempat saya hujan lagi ya, jadi Anda berdua bisa berdua begini ya, jadi benar-benar bikin cemburu yang lainnya ya. Oke, sehat-sehat Ci Flo, Ko Matias? Amin. Sehat selalu. Great ya. Dan ya, satu lagi, ini benar-benar guru saya ya. Guru saya sangat menginspirasi buat saya, yang menghubungkan saya bersama dengan orang-orang hebat hari ini dan orang-orang hebat di seluruh dunia, yaitu Bapak Onggi Yanata. Halo Pak Onggi, selamat malam. Malam Yun, apa kabar Yun? Baik banget. Saya setiap kali ketemu Pak Onggi ya di Zoom gini ya, saya itu bikin penasaran loh Pak Onggi. Setiap kali ketemu deg-degan. Apalagi ini ya kejutan dari Pak Onggi, karena setiap kali di Zoom itu kok penampilannya tambah muda, tambah muda, tambah muda, tambah muda. Amin, amin.
Itu dream semua orang ya, to be young, forever young. Yes, Pak Onggi ya, supaya saya juga seperti Pak Onggi ya, tambah lama tambah muda ya. Oke, kali ini saya tidak membahas tentang rahasianya Pak Onggi, nanti mungkin ya bagaimana ceritanya tambah muda, tapi saya hari ini adalah mengulik ya, menggali ya bagaimana ceritanya di untold story-nya Ibu Lime ya, Sis Lime hari ini ya. Sis Lime. Yes. Yes. Oh enggak, Sis Lime. Iya, saya happy banget loh. Karena selama ini kalau ada kesempatan ketemu kan saya duduknya berdampingan ya. Tapi kan saya nggak kenal secara dalam. Tapi hari ini saya akan bertanya lebih dalam lagi tentang sosok Lime ini menjadi orang hebat, menjadi orang yang sangat menginspirasi. Nggak cuma hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya. Itu seperti apa gitu ya. Nah, boleh cerita nggak awalnya kenal dengan FFG itu, komunitas FFG itu gimana sih ceritanya? Oke, thank you semua. Sebelumnya saya senang banget kalau saya bisa bersama-sama dengan Sis Yuyun ya. Karena biasanya kalau ketemuan sama Sis Yuyun, beliau ini adalah yang suka kasih saya kacang, suka kasih makan, kasih sekolah ya. Jadi kalau kita lagi ikut training yang dilakukan oleh Pak Onggi, nah ini adalah teman duduk saya. Thank you so much Sis Yuyun untuk kesempatan hari ini gitu ya. Ya kira-kira apa nih mau ditanya apa? Saya penasaran, awalnya kok kenal dengan komunitas FFG itu ceritanya itu gimana toh Sis? Halo? Awalnya sebenarnya saya diajak oleh saudara saya. Nah itu saudara kandung ya. Saudara saya adalah Ibu Yuliani yang tadi semua bro and sis lihat ya. Dan saya waktu diajak, saya ingat banget waktu itu sebelum saya married, saya diajak dalam satu komunitas yang luar biasa, tapi sayangnya waktu itu saya belum melihat itu secara seriously. Jadi intinya waktu itu Bu Yuliani mulai mengajak saya dari tahun 2001 loh Bu Sis Yuyun. 2001, tapi karena saya pikir ini apaan sih ya, karena waktu itu ya saya itu lebih banyak dan hidup saya persentasenya itu lebih banyak fokus dalam hal rohani. Jadi sesuatu yang di luar itu, yang komunitas-komunitas lain sedikit rada tidak memikirkan ke arah sana gitu ya, bukannya sedikit tapi banyak, karena waktu itu Ci Yuliani ngajar saya dan saya terus terang saya tolak mentah-mentah. Dulu ingat gak Sis Yuyun, dulu kan masih zamannya kita belum chatting-chattingan loh, kita SMS. Jadi saya ingat waktu Ci Yuliani ngajakin, langsung saya bilang ini apaan sih gitu ya. Belum juga saya baca nih, karena kan sering diajaknya, belum saya baca udah saya delete gitu. Yang ada waktu itu ya gitu, singkat kata satu teman saya tiba-tiba ngajak saya dan ngomong gini, Her, lu kok bisa nggak lihat sih ya bagaimana Ci Yuliani itu menjadi dampak yang luar biasa buat banyak orang. Saat itu terus terang saya belum lihat sama sekali, dan waktu itu saya diajak ke acaranya, padahal Ci Yuliani itu udah ngajakin saya berkali-kali ya, tapi waktu itu saya karena ada teman ngajak gitu, terus waktu saya datang lihat acaranya, saya lihat wah ini acara apaan gitu ya, kok amazing banget ya, komunitasnya kok very good ya gitu ya. Tapi dan itu adalah satu komunitas bisnis yang memberikan dampak buat kehidupan banyak orang, karena waktu itu banyak sekali orang-orang yang ngalamin perubahan hidup, dan disitulah saya mulai mengenal yang namanya FFG, saya mulai melihat Ibu Floren juga, karena waktu itu ada Ibu Floren ya, dan saya lihat Pak Onggi Hianata. Nah, itulah awal mulanya. Nah, Mei, tadi kan cerita tentang komunitas FFG, dan ya itu berapa lama akhirnya kok mulai ada timbul jatuh cinta itu, dan apa yang membuat Lime ini akhirnya jatuh cinta dengan FFG ini? Tadi kan banyak aspek tadi cerita ya, boleh cerita nggak lebih dalam lagi aspek apa yang menggugah Lime sehingga cinta dengan FFG ini? Oke, jadi karena saya dari dulu itu latar belakang memang saya pelayanan ya, brother sister, saya pelayanan di dalam bidang rohani. Buat saya merasa saya
cukup gitu loh untuk pelayanan di dalam rohani itu gitu. Jadi yang tadi itu saya nggak melihat satu pandangan yang lebih luas untuk bergerak ya namanya di dunia bagaimana menjangkau dan membantu orang di dunia bisnis gitu. Sampai waktu ikut satu acara dari Pak Onggi Hianata, di mana waktu mau ikut pun ya maklum ya Sis Yuyun ya namanya orang yang aktif. Karena saya memang dari lulus kuliah, sampai kerja pun itu langsung bergeraknya di bidang rohani. Jadi singkat kata, waktu Ibu Yuliani ajak, yaitu tadi ya sedikit nganggap remeh karena merasa apaan sih gitu kan. Tapi waktu saya melihat perubahan hidup orang dan saya ikut acara-acara yang diadakan oleh FFG, itu membuat saya melihat gini loh, kok bisa ya? Kok bisa banyak orang alami perubahan hidup ya? Sampai akhirnya satu hal saya tanya sama Bu Yuliani gini, gimana sih caranya? Kok bisa sukses kayak gitu ya? Sukses dalam arti adalah buat saya sukses bukan hanya dalam hal uang ya, Sis Yuyun. Tapi sukses itu dalam hal bisa melihat perubahan hidup seseorang itu begitu amazing gitu. Dan akhirnya waktu itu Bu Yuliani bilang gini, kalau misalnya mau sukses, pokoknya ikutin deh apa yang dia ngomong gitu ya. So saya mulai ikut yang namanya bootcamp. Di saat mulai bootcamp itu, dari hari pertama, hari kedua gitu ya, saya masih keluar dengan IKE saya, tahu nggak IKE? I know already ya. Karena saya merasa saya udah banyak banget mengalami yang namanya pemulihan di dalam diri saya. Jadi saya mikir ini untuk apa gitu ya saya ikut acara ini. Tapi waktu hari ketiga saat begitu banyak orang-orang yang mengalami perubahan, itu ada satu yang menggelitik di hati saya adalah, kamu tahu kan kenapa aku taruh kamu di sini? Istilahnya gini loh, kayak Tuhan tuh bukain ke saya, kenapa Tuhan tuh bukain tentang komunitas ini di saya. Mulai saat itu, saya pelajari caranya gimana, kok bisa sampai begini ya. Akhirnya saya ikutin semuanya, dari semua training-training yang FFG adakan gitu. Jadi mulai dari saat itu, saya mulai aktif di dalam komunitas yang positif ini gitu. Ya, oke. Sebelum saya gali lagi, saya justru penasaran juga nih sama Ci Acu sebagai kakak ya, kakak kandungnya dari Lime ini ya. Iya, Ci Acu boleh kandung. nanya Ci Acu, kakak kandung ya? Banyak kakak kandung, boleh. Iya, kakak kandung ya. Nah, Lime ini kan sudah memiliki satu aktivitas yang positif sebagai orang pelayanan gitu ya. Nah, apa yang membuat Ci Acu ini tergerak untuk mengajak Lime ini masuk ke komunitas FFG? Dan pada saat masuk itu gampang, ya karena kan adik kakak ya, harusnya kan nurut ya. Adik kan harus nurut sama kakak. Atau ada lika-likunya? Oh, kalau dari sepanjang pengalaman aku bersama-sama dengan FFG, aku kan belajar untuk bagaimana grow dan bertumbuh untuk membangun seseorang di sini gitu ya. Loh, Hera atau Lime ini adalah yang terdahsyat sis, yang terchallenge sebetulnya. Karena kan justru karena adik justru aku jadi nggak melihat dia punya latar belakang walaupun dia seorang seseorang yang sukses lah ya di dalam pelayanan dia gitu ya. Cuman aku melihatnya dia sebagai my sister, sebagai adik aku gitu loh. Sebagai adik aku, sementara aku bisa melihat gitu, dia terlalu polos, nggak bisa berbisnis, lah ini ntar gimana ke depannya nih, hidupnya gimana. Itu logika masuk dalam banget. Sehingga tuh benar-benar nggak peduli apakah dia punya latar belakang seperti apa, karena hidupnya dia sebetulnya dengan faith. Itu sebetulnya yang terjadi sama Lime. Lime itu hidupnya dengan faith. Mau apa dia berdoa, Yang ada adalah disiapin terus gitu. Dan sementara kan aku kan belum melihat dari sisi itu, dari sisi bagaimana sedalam apa tentang faith. Dan yang aku lihat itu adalah she is my sister. Dan justru nggak cuma sebentar sih, memakan waktu hampir 2-3 tahun loh, untuk akhirnya bisa benar-benar klik dengan Hera, dengan Lime. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Walaupun di awal pertama, diralat, bukan nggak bisa bisnis, tapi nggak niat sama sekali sama bisnis. Iya sih, sebetulnya itu. Dia nggak niat karena nggak terkonek. Sama sekali nggak terkonek dari sisi bisnis. Gitu loh, Sis.
Jadi titiknya itu pada saat Lime ikut bootcamp ya, ngelihat ada sesuatu yang lain. Betul Lime ya? Iya, betul banget. Nah, Betul banget. terus ya saya balik lagi ke Lime ya. Nah, setelah bootcamp, sisi apa yang Mei lihat tadi itu dalam hidupnya Mei gitu ya. Padahal kan sebenarnya Mei juga pelayanan ya, dan di bootcamp itu menemukan sesuatu yang apa yang Mei rasakan setelah itu. Oke, karena memang gini ya, terus terang selama saya menjalankan yang namanya kegiatan rohani gitu ya, terus terang buat saya untuk saya lebih maksimal di dalam saya pelayanan, jelas saya butuh dana. Itu nggak bisa disangkal ya. Jelas butuh income yang dimana saya tidak mau bersandar dengan sponsor. Oke, saya lihat bagaimana Tuhan membawa suami saya untuk bisa melayani sampai berbagai macam kota, bahkan Tuhan percayakan sampai ke berbagai negara gitu ya. Tapi buat saya adalah saya harus di antara kita berdua tuh harus ada yang berdiri untuk menghasilkan income gitu loh. Bukannya saya nggak percaya miracle loh, saya hidup sangat dipenuhi dengan mukjizat Tuhan. Saya hidup banyak banget karena berkat Tuhan yang misalnya contoh ya saya pingin ini, entah gimana pokoknya Tuhan kasih saya gitu, saya pengen ini, entah pokoknya intinya selalu itu ada gitu. Tapi saya lihat satu hal gini, kalau saya pengen menjangkau lebih banyak orang, saya nggak mau gitu ya, saya nemenin suami saya, terus saya datang ke satu kota, tapi yang ada terbatas gitu, terbatas uangnya, terus yang kedua gini, terus cari sponsor dulu, orang yang sponsorin siapa gitu supaya saya bisa pergi. Nah, itu satu hal yang membuat saya gini. Saya bilang sama suami saya saat itu, kita jangan bergantung sama manusia. Kenapa? Karena kalau udah mulai bergantung sama manusia, lama-lama saya jadi fokusnya adalah bagaimana untuk supaya orang itu jadi sponsor saya. Tapi saat itu saya mulai berpikir begini, Sis Yuyun, harus ada income yang ngalir. Karena waktu saya datang ke satu tempat, saya pengen memberkati tempat itu. Kalau saya datang sama Tuhan diutus kemanapun tempatnya saya injak, itu saya ingin menjadi saluran berkat di tempat itu, bukan hanya saluran berkat memberikan satu dorongan motivasi, no gitu ya, tapi satu gebrakan juga untuk membantu mereka punya ekonomi gitu. Jadi waktu saya melihat FFG, dan satu hal lagi gini, terus terang karena selama ini saya bergerak di bidang rohani kan, karena kan berarti rohani kan istilahnya adalah lingkungan saya sendiri gitu ya. Tapi waktu saya lihat FFG bagaimana Pak Onggi bikin trainingnya di bootcamp itu, kok bisa berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan saat itu, tapi kita bisa sama-sama kompak gitu ya, dan mempunyai satu hati yang sama-sama didongkrak untuk kita ditarik, kita punya kan setiap orang itu pasti ada segi sosialnya ya, Sis Yuyun. Tapi di saat itu saya lihat begitu banyak orang-orang yang bukan hanya ngalamin pemulihan, dan sebetulnya ada satu yang buat saya bingung. Sempat saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan ya, kenapa pemulihannya kok adanya di situ? Harusnya kan pemulihan adanya di bidang rohani ya, bukannya adanya di training ini gitu. Maksud saya gimana ya? Karena saya biasa bikin kegiatan-kegiatan rohani, buat saya itu saat itu bikin kok bisa orang narkoba berhenti, kok bisa bahkan ada orang yang sebenarnya dia apa tuh namanya mati sebelah ya, ya misalnya dia udah nggak bisa bergerak, tapi karena dia menjadi satu punya kesemangat yang luar biasa, kok dia bisa ngalamin perubahan, kok dia bisa punya semangat lagi, bahkan itu bisa membaharui dia punya tubuh. Kok bisa orang cerai misalnya ya dalam sekejap loh, ini kan training 3 hari ya. Bukannya saya mau promosi, tapi nanti kalau misalnya bootcamp udah mulai ada lagi, semua teman-teman yang nonton acara saya itu harus kudu wajib di Stabilo gitu ya untuk ikut acara itu. Kenapa? Karena di situ itu adalah satu titik tolak yang membuat saya melihat satu pelayanan yang jauh lebih besar yang bisa memberi dampak bukan hanya buat orang yang ada di kalangan saya, tapi ke banyak orang bahkan sampai seluruh dunia. Gitu. Contohnya seperti sekarang ini dengan acara kita yang sekarang, kita punya acara kan ditonton oleh berbagai macam negara. Bisa bayangkan
bukan hanya, berarti kan yang nonton saya bukan hanya orang-orang yang biasanya saya ketemu di dalam pelayanan saya, tapi saya bisa memberikan dampak buat banyak orang. Itulah luar biasanya dengan bergabung melalui komunitas FFG. Pada saat Sis Lime sudah mulai jatuh cinta dengan komunitas FFG, menemukan visi misinya, langkah apa yang sebenarnya Lime lakukan di komunitas FFG ini? Sehingga kan saya yakin nggak langsung ya menemukan visi itu gitu ya. Tapi bagaimana caranya bisa nolong orang, kemudian dari berbagai macam aspek, apa yang dilakukan? Sesuatu proses. Pertama memang dibutuhkan humble, rendah hati gitu loh. Karena buat saya satu yang membuat saya kliknya rada apa ya, bukan lamban, mungkin karena keras kepala kali ya, karena kan dari dulu kan istilahnya ngelihatnya hanya dari sisi ini. Sekarang waktu diajarin sama Pak Onggi dan para teman senior saya di sini gitu, dan itu membuat saya sulit untuk mencerna, tahu nggak? Tapi yang luar biasanya ya, saya bertemu dengan sosok seperti Ibu Floren, ya. Saya kan kalau kakak saya Bu Yuliani, karena kan saya udah tahu dari kecil kan, dari Oe udah tahu itu kakak saya gitu ya. Tapi waktu saya bertemu dengan sosok Bu Floren, saya ingat banget ya di dalam satu acara Bu Floren ngomong gini, kalau saya punya 1.000 anak asuh, kalau 1.000 orang di bawah saya punya 1.000 anak asuh, berapa banyak orang-orang terbantu? Wah, itu buat saya satu apa tau gak? Bukan satu klik, satu tamparan. Karena buat saya gini, saat itu ya, saya merasa gini, saya ini orang yang selama ini ada dalam pelayanan, tapi ini orang visinya itu mencelikkan saya sedikit demi sedikit. Jadi apa yang saya dibawa melalui FFG dan begitu banyak para senior bahkan leader lah ya, yang kita sebut leader buat saya, mereka bukan satu leader yang memberikan memperlihatkan pada saya tentang kesuksesan sebuah bisnis ya, tapi perubahan hidup yang membantu banyak orang itu loh. Itu loh, Sis Yuyun, itu yang tidak bisa mau ikut kursus apa, mau ikut bisnis apa atau apa itu ya, nggak bisa didapat begitu aja gitu. Tapi memang satu proses belajar dari orang-orang yang, contoh Untold Story ini ke-17. Sebelumnya saya sangat aktif untuk selalu mengikuti Untold Story. Saya lihat bagaimana kehidupan teman-teman saya dan itu menjadi satu dampak yang luar biasa. Gitu. Jadi atau misalnya contohnya begini Sis Yuyun, ini yang terjadi pada saya. Kalau saya misalnya mendapatkan satu dampak dari orang tua saya punya kehidupan keluarga saya itu banyak sekali. Jadi gini, dari anak nomor 1 sampai saya anak kelima. Dari seluruh saudara saya itu orang-orang yang fight gitu loh. Orang-orang yang berjuang. Kenapa? Karena saya melihat sosok mama saya yang benar-benar jadi berkat buat anak-anaknya. Jadi contoh. Tapi karena saya terjun di FFG ini, itu bukan hanya saya berkaca atau melihat dari keluarga saya doang. Tapi saya melihat bagaimana berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang, itu satu pembelajaran yang amazing. Itu yang membukakan saya punya pandangan jauh lebih luas. Wow, luar biasa. Gak nyangka Mi, ternyata Mi sudah siap itu ya visi misinya ya. Nah tadi kan nyebut Ci Floren ya. Saya mau tanya sama Ci Floren nih. Ci Floren, halo. Halo. Ya, Ci Flo sama Ko Matias ya. Mulai awal kenal Lime dengan kondisi sekarang ini gitu ya. Perbedaan apa yang menyolok dari Mi? Dulunya seperti apa sih Mi ini? Saya pengen tanya di luar ini ya, di luar kakaknya ya. Karena pasti ngeliat. Karena kalau mengingat dulu ya kan, namanya kan saya teman baiknya sama Ibu Yuliani, sama Cacu ya. Oke. Jadi kalau adik bungsu itu kan otomatis refleksnya tuh ke kita juga kan gini, dia tuh ya Xiao Meme. Tahu nggak kalau Xiao Meme itu? Enggak. Adik kecil gitu loh. Yang biasanya diprotek. Gitu. Jadi
otomatis gambaran itu tuh ya seperti muncul dengan sendirinya gitu, karena karena saya tahu kan Julian itu sangat protektif terhadap keluarganya, otomatis terhadap adik-adiknya, dan apalagi ini adik bungsu gitu. Nah, di situ gambaran pertama kalinya saya. Lalu saya ingat banget cerita pertamanya, saya ingat sampai dengan sekarang. Bagaimana bahwa dia itu nggak bisa berbisnis adalah tentang dia menjual roti gitu, nggak bisa menjual makan roti. Karena kan keluarga mereka dulu punya toko ya, kayak toko kayak supermarket, minimarket gitu ya. Lalu suatu hari dia bilang bahwa saya tuh nggak bisa jual roti gitu. Kalau orang roti yang misalnya bikinan kemarin, kalau ada orang mau beli aja, dia bilang gini, oh ini udah roti, mendingan belinya besok aja. Terus belinya, oh my goodness, itu kan sesuatu yang kayaknya gini loh. Kalau kita punya toko, kayaknya kita ya kalau masih oke, nggak basi, pasti kita masih bisa jual dong gitu ya. Tapi ini tuh nggak polos banget. Itu tuh luar biasa banget gitu. Tapi hari ini, wow, she is so amazing. Bertumbuhnya tuh luar biasa, dan ya yang menarik banget adalah dalam bisnis ini grow amazingly. Satu hal yang signifikan adalah bahwa sincerity-nya itu, ya sincerity waktu itu yang di roti, tapi ini sincerity di dalam mengembangkan bisnis jaringan kan butuh banget. Nah, Lime ini cerminan sincerity yang berbicara gitu. Kalau dari pandangannya Ko Matias? Satu aja tambahan, ngemong. Nah, tadi kan bicara mengenai sincerity gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek tuh bagaimana dia perhatian banget sama orang, anybody. Padahal dulunya dia orang yang dilindungi ya, sebagai anak bungsu ya. Nah, sekarang sangat ngemong. Nah, saya balik lagi, sangat ngemong ya, itu luar biasa banget ya. Jadi transformasinya luar biasa dari orang yang diemong menjadi orang yang sangat ngemong. Luar biasa. Nah, saya mau penasaran sama Ci Acu ya. Ci Acu ya, nah apa yang membuat Ci Acu ini ya, karena gini, untuk bisa mempengaruhi orang terdekat ya, itu adik lagi ya, dalam satu keluarga saudara kandung gitu ya, yang akhirnya telaten selama 3 tahun ya, itu apa yang Ci Acu lakukan untuk Mei itu? Sampai akhirnya Mei itu akhirnya mau, bukan karena takut kan Mei? Bukan karena takut sama Ci Acu kan? Nah, karena apa coba? Ini makanya pengen penasaran sama Ci Acu ini. Oh, sis, tapi sebelumnya juga mau sedikit tambahin. Hera itu gini loh, Hera itu nggak mau, di dalam hatinya itu nggak mau nguntungin orang gitu loh. Jadi kalau seandainya waktu di awal-awal pertama aku ajak berbisnis, aku tahu dia hatinya itu nggak, ya gini loh, jualan barang aja merasa kalau nguntungin orang aja dia rasa feeling nggak enak. Itu tuh Hera. Oke ya, jadi aku tuh gitu. Makanya dari awal pertama tadi aku bilang kan, kalau seandainya orang yang terchallenge sebetulnya adalah Hera, di samping dia adalah seorang adikku ya. Cuman kan dia itu kan adalah pelayanan ya di gereja gitu ya. Jadi artinya juga uang nggak membuat dia tertarik, ini nggak membuat dia tertarik, itu nggak membuat tertarik. Jadi lebih ke arah apa sih yang ada di dalam kan? Saya kan aku mesti korek itu kan. Lebih ke arah mungkin jarik dia gitu loh, untuk bisa melihat ini gitu loh, secara bahwa di sini adalah ada satu tempat yang justru membutuhkan seorang dia untuk ikut juga sama-sama terjun di dalam gitu, bukan hanya di dalam satu area wilayah itu doang, tapi masuk ke sini. Nah, itu memang perlu perjuangan sih untuk supaya Hera bisa ngelihat, Lime bisa ngelihat di sini. Nah, cuman itu banyak ya, perannya aku ada bagian aku, tapi perannya Tuhan besar banget. Sehingga ada banyak orang-orang juga yang dikirim gitu loh untuk ikut, jadi kayak mengendorse, dan juga salah satu yang pengaruh sangat besar itu adalah di bootcamp. Saat itu tuh setelah tahun berapa ya, berarti kan Hera kan tahun 2001, kayaknya 2003 kan, sekitar 2 tahunan kan, 2-3 tahun baru dia ada gitu. Nah, cuman di dalam awal pertama aku berdasarkan perintah sih.
rasanya mungkin kalau bukan aku sebagai sisternya juga rasanya nggak akan ada yang bisa membuat Hera masuk ke dalam satu organisasi atau apapun itu atau apapun bisnis gitu loh. Karena dia nggak mikir ke situ. Sehingga dia perlu yang namanya untuk bisa tahu gitu. Nah, jadi dia memang awal pertama yang ngikutin aku ya entah apapun alasannya, pokoknya tes gitu. Aku ambil kartu kreditnya sih. minta KTP, minta kartu kredit itu 2 minggu sebelum merit. Sebelum dia ngadain merit gitu kan. Aku minta kartu kreditnya sih. Ya, itu udah paksaan seorang sister yang tadi Ciporen bilang. Karena aku gitu loh, itu gini. Aku lihat Hera, ya gimana nanti masa depannya ke depan tuh gimana? Tapi ke arah gitu sih awal pertamanya. Gitu loh. Ya sis. Ya, oke. Saya mau tanya Pak Onggi nih. Halo Pak Onggi. Pak Onggi, halo. Oke, Yun, oke. Ya, Pak Onggi ya. Nah, ini buat saya menarik banget Pak Onggi. Karena hubungan ini kakak adik gitu ya. Nah, kalau Pak Onggi lihat ya, karena saya benar-benar mau belajar Pak Onggi ya. Kalau Pak Onggi lihat ya, karena kan Ci Acu ini kan termasuk dalam tanda kutip kucing. Kucing yang lemah lembut ya Pak Onggi ya. Dia handle timnya saya tahu banget gitu ya. Makanya saya sangat kagum dengan Ci Acu. Nah, kalau Pak Onggi lihat sendiri dari kacamatanya Pak Onggi ya, secara leadership ini Ci Acu memperlakukan Hera sebagai adik kandung ini seperti apa sehingga menjadikan Hera ini seperti sekarang ini Pak Onggi? Ya, kalau saya lihat awal seperti Ci Acu ya, istilahnya panggilannya akrabnya Ci Acu. Awalnya kan dia bilang perintah nih. Karena kan perintah atasan gitu. Perintah dari komandan. Tapi berjalannya waktu, saya lihat bukan perintah, tapi karena berkembangnya leadershipnya seorang Limei ya. Dari bertumbuhnya dia dari seorang yang tadi dikata diomong, kemudian mengemong ya istilahnya ya. Dari situ kalau saya lihat memang Hera ini pertumbuhannya luar biasa dari waktu ke waktu, sehingga Yuliani memposisikan Hera itu sebagai leader. Awalnya memang dia sebagai adik ya, kalau saya perhatikan perintah. Sebelum Hera benar-benar aktif di bisnis ini, tapi setelah Hera ada di sini sekian lama, saya perhatikan bagaimana Yuliani memperlakukan adiknya ini sudah sebagai seorang bisnis yang dimana levelnya sama dalam arti leadershipnya dan respectnya ya, tidak melihat sebagai kakak adik lagi. Kalau saya perhatikan seperti itu. Sebenarnya salah satu yang saya lihat ya Yun dari contoh ya, kita semua tahu kan bagi yang kenal Limei ini barusan kan dia kehilangan orang yang dia paling cintai. Dan salah satu saya lihat di situ mentalnya yang benar-benar ready lah. Karena nggak gampang, kita tahu bahwa pasangan ini mereka sangat dekat, kemana-mana bareng-bareng, ya mendadak dipanggil Tuhan gitu kan, juga nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Mungkin ini yang saya lihat salah satunya. Ya Yun. Mungkin bisa tanyakan Limei lah dari sisi itu gimana Limei dapatkannya. Iya. Halo Limei. Ya Ci Acu. Sebelum nyambung ke Hera, boleh aku nyambung ya? Aku sedikit aja. Jadi sebelum Limei cerita tentang, ya, karena memang sebetulnya adalah Abraham itu kalau kayak Superman itu ada Kryptonnya, adalah Kryptonnya Limei gitu. Jadi itu di awal pertama memang tadi yang Pak Onggi bilang. Jadi kalau seandainya ngomong di awal pertama itu Limei aku kan berdasarkan quote and quote ya, berdasarkan karena sebagai seorang cici, sebagai seorang kakak. Tapi sebetulnya aku nggak ngerti juga kalau seandainya di belakang layar, dalam dia punya pelayanan tuh pertumbuhannya dia seperti apa. Karena itu sebetulnya dia di belakang layar, di dalam keluarga kita dia di belakang layar gitu. Nah, cuman pada saat diajak aku tarik ke sini kan aku melihat dia dari sisi sebagai dia seorang adik aku. Nah, dalam perjalanan ke sini itu memang banyak hal yang benar-benar dahsyat banget ya. Karena pada saat awal pertama aku leadershipin Limei, tapi juga aku ngajak 1 orang 2 orang gitu. Tapi 1-2 orang ini ternyata adalah untuk cuman buat lapisan aja gitu. Karena Limei kan sebetulnya terkonek sama kita. Nah, yang ada memang Abraham ini adalah kryptonnya dia dan pertumbuhannya itu bertahun-tahun itu untuk supaya Limei mengerti ya berjalannya di sini.
Itu adalah perjalanannya secara journey-nya Lime sendiri. Nah, silakan bertanya langsung kepada orangnya sendiri. Lime, halo Sis Lime. Iya. Ya, Iya. ya, memang beberapa waktu yang lalu ya, Lime mengalami tantangan luar biasa dalam hidup ya. Nah, gimana Lime untuk melanjutkan ya tentang visi Lime ke depan, apalagi juga Lime ada tantangan, apa yang Lime lakukan? Dan sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini gitu ya, mengganggu nggak terhadap visi misinya Lime? Enggak banget. Justru saya sangat bersyukur banget kalau Tuhan sebenarnya udah mempersiapkan saya dari jauh-jauh hari, tepatnya dari sejak saya diminta kartu kredit, ditodong kartu kredit sebelum saya married. Sebenarnya waktu pertama kali ngelihat komunitas ini dan termasuk bisnis besar yang dilakukan untuk melalui bisnis kita bisa mengangkat kehidupan banyak orang, itu ya kalimatnya begitu ya. Apa yang membuat memang awalnya gini loh, apaan sih nih gitu kan? Apaan sih nih saya diajak ke apa gitu. Tapi waktu lihat bootcamp di situ mulai sedikit demi sedikit saya tercelik. Saya ingat waktu itu ya, sebenarnya ada nggak tantangan untuk saya pertama kali masuk? Ada gitu ya, mungkin karena ini namanya juga untold story kan, nggak apa-apa ya. Jadi saya cerita ya, bagaimana waktu itu sebenarnya ada kakak saya juga yang ikut di dalam komunitas ini, tapi kakak saya yang itu, tapi nggak apa-apa kalau dia dengar, dia tahu kok ya, bagaimana saya ini sedikit, little bit tegas orangnya gitu ya, lebih berbeda sama si Yuliani gitu ya. Yang ada saat itu buat saya sebenarnya ada hal-hal yang membuat supaya saya melihat dari kacamata saya adalah tentang Pak Onggi, Ci Oyen, itu nggak menjadi sesuatu yang gimana lah. Tapi saat saya ikut bootcamp, saya melihat gitu loh bagaimana hati seorang Pak Onggi Yanata itu begitu apa ya sis, hati yang murni untuk pelayanan gitu ya, dan termasuk Ibu Floren, Ko Matias kan kalau dilihat ya, Ko Matias tuh kan hatinya lembut banget. Kalau Ko Matias tuh gampang nangis lagi, sorry kok. Kenapa? Karena hatinya tuh lembut gitu. Buat saya dan apalagi Ci Yuliani kalau dilihat memang kelihatannya kayaknya yang tadi ya bukan kucing sis, dia singa kali ya, macan gitu. Orang pikir kalau misalnya saya dibina sama kakak saya, dipikir orang saya dilembekin kali ya. Saya itu sebenarnya adalah adik yang kalau dididik sama Ci Yuliani ini sangat keras gitu. Sangat kerasnya gimana? Dulu waktu kecil kalau diajarin, mau nggak mau harus diajarin sama dia. Kenapa? Karena dia pinter. Dia tuh dari SD, SMP, SMA, kuliahnya juga cum laude, dan itu dia juara terus. Jadi sementara saya tuh kalau misalnya pelajaran matematik yang kayak gitu kan nggak terlalu ini ya. Jadi kalau misalnya minta diajarin sama dia tuh sebenarnya rada-rada takut gitu ya. Tapi saya tahu dia pinter gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar dari dia waktu itu. Tapi kan belum bootcamp ya, belum terlalu mengerti juga gitu. Kalau misalnya lagi ngajarin, Mei, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak Ogi? Silakan. Bongkar nggak apa-apa. Bongkar aja, Bei. Bongkar deh. Habisin, mumpung di acara ini ya. Ya. Jadi waktu itu balas dendam. Itu, ya, jadi habis ini peace gitu. Tapi memang satu didikan yang Mei, kenapa bisa goblok gitu sih? Nggak ngerti sih caranya gitu. Waktu itu ya di sisi lain, di sisi saya serem kalau nanya dia, termasuk ngomong ya ini tentang bisnis ini ya. Tapi di sisi lain saya tahu dia sayang sama saya. Jadi saya lihat ada satu peristiwa waktu itu, waktu kecil. Ini saya ngomongnya mundur dari sini dulu ya Sis Yuyun, biar bisa yang ke arah sana. Karena waktu kecil saya main kursi gitu ya. Main kursi kan begini-gini kan, anak namanya masih bandel lah ya. Itu kursinya kayu gitu ya. Kursinya kayu. Di saat itu tiba-tiba saya jatuh bludak aja, jatuh ke belakang. Itu kursinya kayu. Tapi tahu nggak yang dilakukan Mbak Yuliani? Dia langsung refleks. Dia langsung taruh kakinya dia, tahu nggak?
supaya saya kagak jatuh. Aduh, saya nggak bisa bayangin sakitnya minta ampun, itu langsung di tulang kering. Tapi saya lihat bagaimana kakak saya ini mengcover hatinya tuh sayang. Saya lihat hati Pak Onggi, saya lihat tahu hatinya Ci Yuliani, dan saya mengenal pasangan Ci Oyen sama Komatias yang hatinya tuh hati yang mulia, tahu gak sih? Dan itu sangat tidak mudah untuk didapatkan. Orang boleh banyak bilang sama kita, misalnya kita dia baiklah nolong kita segala macam, tapi buat saya hati itu that's so important gitu loh. Dan saya sejak saat itu, sejak kerjasama sama FFG, dan saya lihat dan saya follow apa yang training-training yang dilakukan. Jadi kita juga ada pertemuan bagaimana Pak Onggi bikin training khusus untuk orang-orang yang sudah menjadi tim ya, seniornya, para leadernya, dan saya banyak banget dapat berkat di situ. Itu membuat diri saya terbentuk untuk menjadi orang yang lebih care. Yang namanya pelayanan itu benar-benar sebuah pelayanan. Yang namanya pelayanan benar-benar yang namanya kita punya hati untuk nolong orang dan mengasihi orang itu. Saya belajar di situ. Sehingga buat saya ini adalah satu preparation yang Tuhan kasih. Saya ada di dalam komunitas ini, saya ingat bukan sesuatu yang ekspres. Saya ingat waktu itu dalam pernikahan saya sama suami saya, pernah ada satu peristiwa di mana ya namanya juga suami istri ya, itu ada berantem besar lah ceritanya gitu. Dan di saat itu tahu gak apa yang membuat saya bertahan di dalam pernikahan saya? Justru karena saya ada di komunitas ini. Karena begitu banyak cermin, kaca yang ada di sekeliling saya, para leader-leader itu, yang orang-orangnya adalah orang fighter. Kenapa mereka fighter? Karena itulah Pak Onggi mengumpulkan kita orang-orang yang mau berjuang di dalam hidup kita. Sehingga kalau saat itu saya kondisi, yang tahu para leader saya ya, para senior saya, bagaimana sebenarnya itu goncangan besar buat saya. Tapi saya diajak untuk terus lihat ke depan gitu. Jadi waktu saya ngalamin suami saya pass away waktu bulan November tahun 2020. Puji Tuhan waktu saya masuk di dalam komunitas ini, fokus saya bukan cuman uang. Tahu gak? Saya untung Tuhan kasih saya hati yang taat juga gitu ya. Jadi waktu Pak Onggi itu ngajarin bukan saya doang, tapi kita semua punya dream. Fight untuk sesuatu yang kita mau berjuang gitu. Dan itu semua saya melihat bahwa itu adalah tuntas gitu loh. Bagaimana saya forgive, pemulihan terjadi di dalam keluarga saya. Dan bukan hanya itu, sehingga waktu mengalami badai gitu ya, buat saya itu adalah badai saat karena suami saya meninggal tuh sangat mendadak di samping ranjang saya, tapi itu membuat saya gini, kalau orang lain ada yang nanya gini, orang lain ada yang worry sama saya, Her, kamu kerja apa Her? Kamu bisnis apa? Dia mau ngajak saya gitu ya, untuk masuk dalam bisnis lain, karena dia worry sama saya, tapi tahu gak, Tuhan udah persiapan itu sejak saya mengenal komunitas ini. Jadi dalam hal uang, dalam hal yang penghidupan, itu nggak perlu lagi jadi sesuatu yang worry, tahu gak kenapa? Puji Tuhan, mungkin dengan kepolosan saya, terus terang ya tadi Ci Oyen bilang, saya nggak bisa bisnis, benar. Karena memang saya nggak punya niat untuk berbisnis, tapi saya lihat bagaimana bisnis di sini itu memberikan satu transparan gitu ya, transparan dan saya bisa menolong banyak orang lah, intinya bukan saya aja yang sukses. Ya itu. Sehingga waktu suami saya pass away, visi itu malah saya diingatkan gini, visi itu bagaimana waktu saya menginjak FFG, Tuhan ngajar saya untuk membuka pandangan saya jauh lebih luas. Dan itu saya tahu tugas saya besar banget dan itu sama sekali belum tergali malah belum tergali gitu. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan topang kehidupan saya secara mental, secara mindset, secara uang lewat bisnis ini, lewat komunitas ini. Gitu Sis Yuyun. Wow, Sis,
tentunya kan juga ngalamin tantangan ya saat menjalankan bisnis ini bersama dengan komunitas FFG. Selain tadi pemahaman Sis Hera ya yang perlu mencerna ya dan akhirnya Ci Hera humble, ada lagi nggak? Karena kan juga pasti banyak di luar sana gitu ya. Tantangan terbesar juga katanya penolakan ya, karena kan tadi Ci Hera Sis Lime ini kan nggak langsung on nih ya. Nah, apakah Sis Lime juga mengalami hal sama seperti itu dan itu menjadi satu tantangan? Gini loh, sejak saya masuk karena mungkin saya ngelihatnya adalah dari segi komunitas ini bawa dampak buat banyak orang. Jadi saya lihat bahwa adalah satu tugas dan privilege buat saya untuk saya boleh diikut sertakan sama Tuhan ya untuk ada dalam satu gerakan positif. Sehingga jadi kalau misalnya ada penolakan semacam itu buat saya Sis, proses buat suksesnya gitu. Tapi mungkin sebenarnya yang lebih challenge adalah kayak gini. Bagaimana waktu belajar dari Pak Onggi Hianata, dari para leader saya, mungkin itu yang membuat yang banyak yang diterobos secara mindset saya itu loh. Itu kayaknya lebih challenge gitu. Ketimbang kalau saya misalnya memperkenalkan ke orang lain gitu, terus saya ditolak. Oh, oke, no problem. Karena buat saya itu orang kalau misalnya memang dia udah akan jadi partner bisnis saya, itu pasti hanya cuman butuh waktu. Cuman saat saya menyelami para leader saya ini yang buat saya itu sedikit challenge. Karena contoh ya, dari FFG kan udah membuat terjadinya Guinness World of Record beberapa kali. Saya awalnya benar-benar mentok loh di situ. Nggak lihat kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Itu kayaknya lebih challenge buat saya. Tapi ya itulah, saya follow blindly katanya gitu kan ya. Ikutin aja. Karena yang penting yang saya lihat adalah hati dan visi dari para leader saya itu benar-benar berdampak dan membawa saya untuk maju gitu. Sis, boleh aku tambahin nggak nyambung di sini? Boleh banget Sis. Oke, aku gini, karena aku kan satu rumah ya. Jadi sebelum satu rumah dan kita memang secara family we are close, kita dekat gitu loh. Jadi gitu. Hera itu boleh dikata dipersiapkan dari sejak dia awal sampai dia akhirnya pelayanan itu adalah di dalam gereja gitu. Ya, jadi dia pelayan gitu sehingga untuk dia melihat di dalam pintu di luar gereja itu kan gini. Jadi kalau ngomong tentang visi dan misi kayak udah ada di situ gitu. Sehingga pada saat dia ada di sini dia kan untuk supaya bisa melihat di sini itu sebetulnya challenge terbesarnya. Jadi kalau ngomong adalah hot button-nya gitu. Dan sementara dia nggak bisa menolak karena dia udah dapat jawaban itu bahwa Tuhan mau dia di sini. Itu dia bersama-sama dengan aku gitu, bersama-sama dengan aku untuk bareng-bareng di sini. Dan kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang besar ini gitu kan, Pak Onggi, Floren dan Mateas kan. Jadi dia bisa melihat more and more terus dapat banyak konfirmasi. Sehingga itu sebetulnya yang challenge terbesarnya dia. Sebenarnya penolakan buat dia sebetulnya nothing. Penolakan dalam menjalankan ya seperti biasa karena pada saat dia udah tahu, oke, I have to be here gitu. Apapun itu cari jalan, itu yang terjadi Mahera. Itu yang terjadi Mahera. Nah, cuman proses untuk dia connected dengan hot button-nya itu yang tadi aku bilang di awal. Itu sehingga yang tadi dibilang Hera bilang bahwa dia bukan karena nggak bisa berbisnis, karena dia itu nggak berniat. Karena menurut dia kan tadinya kan di awal kan bahwa FFG ini adalah melulu bisnis kan. Bertentang bisnis kan, ternyata pada saat dia terjun di sini dia melihat bahwa ini bukan cuma hanya bisnis, banyak semua nilai-nilai value yang ada di sini, dan itu yang dia dapat. Oke, Meg, itu aja barusan ditambahin. Yep. Amazing. Aduh, kepengen menggali lebih dalam, tapi nggak rasa ya hampir 1 jam kita ngobrolnya. Padahal rasanya masih kepengen ngobrol lebih dalam lagi karena ini ceritanya betul-betul fantastik ya. Nah, oke, sebelum lanjut ke ngobrol ya, Sis Lime, ada nggak yang video yang mau di-share? Ada ya, video perjalanan saya. Boleh minta tolong? Ya, pastinya dahsyat banget karena lihat ceritanya tadi itu kan visinya banyak banget bagaimana bisa melayani banyak orang ya.
Jadi saya penasaran banget lihat videonya. Jadi kalau lihat video saya ya, buat saya gini, FFG itu adalah my family. Saya punya keluarga bersama dengan orang tua saya. Saya pergi kedua saya sama suami saya gitu ya. Tapi for me ini adalah family yang justru Tuhan kasih untuk kehidupan saya untuk maju jauh lebih besar. Jadi yuk lihat ya, saksikan video saya ya. Wow, amazing banget, sangat menginspirasi ya. Oke, sebelum ke Pak Onggi ya, saya mau ke pasangan suami istri dulu, Cik Flo sama Ko Matias. Apa yang Cik Flo sama Ko Matias mau sampaikan ke Lime ya, dengan pencapaian Lime sampai dengan hari ini dan perubahan dan pertumbuhan Lime yang sangat luar biasa. Ya, sis, kalau yang seperti yang saya tadi sharing ya, bahwa Lime ini kan kalau dari luar nih kelihatannya tuh kan lemah lembut gitu ya, tapi sesungguhnya dia itu yang apa ya, kalau udah berbicara visi itu tuh singanya kalau udah berbicara visi, penampilan luarnya itu memang lemah lembut, tapi kalau udah visi itu tuh kokoh banget, kekeh banget gitu terhadap berpegang teguh terhadap visinya dan imannya terhadap visinya, itu yang sering menginspirasi saya. Ya, buat saya masih gini loh. Kan banyak orang juga mengatakan bahwa punya visi, betul ya. Tetapi iman terhadap visi yang dijalani itu tidak semua orang kokoh gitu. Nah, ini imannya itu loh kokoh banget. Itu. So, may just keep your vision big and big. Sudah big banget sih. Tapi I know you will reach all of them. Karena memang terutama saya ngelihat ketika Abraham nggak ada gitu ya, Lime dalam waktu yang singkat itu bangkit gitu dan istilahnya tuh mengambil alih melanjutkan visi-visi yang tadinya akan dijalanin berdua, tapi sekarang sendiri. Berarti kan kalau bukan karena punya iman yang kuat nggak bisa kan? Itulah Lime. Wow. Nah, kalau dari saya, bagaimanapun seorang Hera ya, Lime, apalagi dia yang di sini adalah teman baik dari adik saya gitu ya. Nah, jadi ya benar-benar. Ternyata kita teman baik sama Yuliani. Terus Hera teman baik sama adiknya Matias. tanpa disengaja ya, nggak ada rekayasa gini ya, Bu
Bu Yuyun, nggak ada rekayasa. No sensor. Dan No saya sensor, juga, no edit. no sensor. Dan saya juga nggak punya gambaran sampai pas ketemu. Terus Limei bilang, aku temennya Ferry loh. Terus ya lupa ingat gitu. Oh oke, karena usia gitu ya. Luar biasa kan. Dan tadi dibilang nggak ada sesuatu yang istilahnya direncanakan ya as it is gitu. Nah akibatnya apa buat saya? Ya tetap aja namanya tanda kutip ya, mungkin seperti Yuliani, adik gitu loh. Jadi selalu, aduh ini kok mesti diperbaiki ini, mesti diperbaiki itu, rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah, jadinya ada gesekan nggak? Biasanya kadang-kadang terjadi tuh, walaupun nggak ya itu tadi, mungkin karena adik kadang-kadang juga nggak diomongin gitu ya. Tetapi growing dari situ juga saya lihat perkembangannya sangat luar biasa dari yang hanya bicara mengenai rohani. Di sini kan sebenarnya jadi ladang. Kalau saya lihat ya dari bicara mengenai hanya rohani, bagaimana Limei itu berubah, berkembang, mendapatkan tempat untuk mengaplikasikannya. Dan buat orang yang jauh lebih banyak dan justru mengimplementasikan. Jadi berkat buat banyak orang. Instead of cuma, ya itu tadi. Ya, jadi di sini saya melihat bagaimana terjadinya dua hal, fisik dan pikiran itu bergabung jadi satu dan amazing. Ya, berapa tahun terakhir ini luar biasa lihat perkembangan beliau. Ya, thank you. Sis, sebelum ke Pak Onggi, sis, aku mau sedikit sis. Ya, Cik Acu, silakan. Aku sama Hera itu kan banyak hal yang begini, dalam arti aku direct. Satu kali dia pernah, karena kita tuh sebetulnya udah tembus tembok untuk nggak enakan ya. Jadi secara sister gitu. Satu kali dia pernah meledak untuk grudges dengan aku juga shock, wah ternyata apa yang terjadi gitu, karena ternyata gitu itu pertumbuhan aku yang paling dalam. So dalam hal ini, I'm sorry my sister, I love you so much, and then she is my mentor. Aku cuma tambahin itu ya, she is my mentor di dalam banyak kejadian. Oke, si Yuyun, itu yang dari aku. Thank you. Thank you, Ci. Thank you. Oke, Pak Onggi. Ya, Yun. Ya, oke. Pelajarannya banyak banget, Pak Onggi. Dari Pak Onggi sendiri ya, sebagai yang saya banyak belajar ya, apa kesan mendalam dari seorang Limei ini, Pak? Ya, banyak ya. Kalau kita lihat dari perjalanan Limei, awalnya kan dia memang sangat fokus hanya pelayanan di gereja dia lah, ya, dia bilang pelayanan rohani, dan memang dari kecil arahnya memang ke rohani kalau saya dengar. Oke, dari kecil sudah nggak pernah terpikir untuk dunia bisnis. Tergambar dari cerita tentang jual roti tadi kan sudah kelihatan dia nggak punya otak bisnis gitu ya, lebih ke arah kemanusiaan, pelayanan. Itu yang saya lihat dari awalnya. Tapi paradigma tentang itu ada perubahan dengan berjalannya waktu. Tadi kita dengar bahwa di dalam pelayanan beliau kan dia juga tidak mau tergantung pada donatur gitu kan. Orang yang donasi, dia pernah cerita ke saya di berbagai kesempatan, dia juga cerita bahwa kalau tergantung pada donatur gitu ya, saya nggak mau disetir sama donatur. Donor uang kan bisa nanti ngatur kamu ini. Oke, dia nggak mau. Dia karena dia mau murni pelayanan, sehingga itu membuka wawasan dia tentang pentingnya bahwa pelayanan juga butuh dana. Dan dia melihat bahwa di ini ada kesempatan bisnis juga yang dimana juga menghasilkan dana untuk dia pelayanannya. Oke. Nah, tapi bukan hanya uang saja kalau kita dengar dari cerita lengkapnya ya. Dengan berjalannya waktu dia melihat bahwa di luar pelayanan yang beliau telah mengabdi sekian tahun ya bersama suaminya, bahkan setahu saya suaminya adalah salah satu orang penting
di dalam satu organisasi gereja di Indonesia ya. Dan dengan pada saat suaminya dipanggil Tuhan, dan saya perhatikan sekarang bahkan tanda kutip dia mewariskan takhta gitu ya, dipercaya untuk melayani berbagai kota, dan bahkan saya dengar bukan hanya Indonesia, sampai di berbagai negara juga ya. Limei ikut menghandle sekarang, dan kalau lihat dari sini saja juga lihat bertumbuhnya beliau. Kalau kita tahu bahwa Limei kan dulu di bawah naungan ketiak suami, di bawah naungan ketiak cecenya ya, Ciacu gitu. Tapi seperti tadi Matias sama Florian bilang bahwa sebenarnya Limei ini adalah satu singa yang besar. Sebenarnya dia adalah ada raksasa dalam dirinya, dan kalau saya perhatikan itu tergali melalui proses di organisasi ini, karena kan berkali-kali beliau juga tidak pernah absen di berbagai training ya, baik yang sifatnya nasional maupun internasional, dan di situ melengkapi apa yang tidak ada yang dia dapatkan di pelayanan beliau. Karena kan namanya pelayanan dimanapun pasti ada yang tidak ada yang lengkap gitu. Nah, dia melihat bahwa ini melengkapi pelayanannya beliau, dan dia juga mengatakan tadi kan bahwa begitu nyata praktek lapangannya. Tadi si Matias bilang lapangan ladang untuk dia mengaplikasikan apa yang dia pelajari di situ, dan dia ini adalah ladang melayani. Bahkan ladang melayaninya itu tidak memandang perbedaan agama, suku, keturunan dan sebagainya. Dan ini yang Limei melihat bahwa kesempatan beliau melalui sini dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Intinya kalau saya lihat pertumbuhan Limei dari awal dia berada di sini sampai hari ini adalah dua pribadi yang benar-benar berbeda banget ya. Tadi dibilang di ngomong dan sekarang mengemong, itu benar itu. Kalau saya lihat itu benar. Ternyata kadang-kadang di keluarga itu ya, kan Limei kan anak yang paling kecil tuh. Biasa dimanapun ya, kebanyakan anak yang paling kecil tuh diprotek dan sebagainya. Dan di situ banyak potensi anak itu juga nggak tumbuh. Nah, pada saat Limei ada di sini, Cece-nya ya, sebagai mentor beliau juga tidak memperlakukan sebagai adik, tapi memperlakukan sebagai leader. Dan adik kakaknya juga begitu tegas untuk memimpin si Limei ini, dan dari situ dia bertumbuh. Dan saat ini dia mendapatkan respect dari kami semua, dari mentor-mentornya beliau, bahkan dari amazing teman-teman di luar organisasi beliau ya. Jadi Limei pantaslah mendapatkan acungan jempol dalam perjalanan di bisnis ini, dan menurut saya ini baru awal, masih panjang perjalanan Limei. Setuju nggak, Mei? Masih Sangat panjang ya setuju, perjalanan. Pak. Ya, itu pandangan saya sih. Nggak tahu kalau Limei mau tambahkan sesuatu. Saya melalui kesempatan ini saya pengen thank you so much Pak Onggi. Thank you for your love. Thank you Ci Oyen, Ko Matias. Cuma sekedar mentor, tapi sister di sini yang buat saya kandung, sister kandung, bukan satu, bukan hanya Ci Yuliani. Buat saya Ci Oyen itu ya my sister gitu. Ko Matias, thank you so much. Karena dan yang saya tahu adalah lewat komunitas ini justru membuat hidup saya tuh berarti gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Karena terus terang Pak, sejak saya ikut Tuhan ya sungguh-sungguh, dan buat saya kalau mengenai uang tuh pasti kalau kita doa dan kita berusaha pasti Tuhan berkatin kita gitu. Saya bukan nganggap remeh dalam hal uang, bukan ya. Tapi kalau kesuksesan cuma diraih dalam bentuk uang aja gitu. Ada kalanya di saat kita sukses banget dalam hal duit, ada emptiness di situ. Tapi saya masuk di dalam satu bisnis yang membawa bukan hanya saya aja yang sukses, tapi bisa mengangkut kehidupan banyak orang. Dan saya belajar ini dari Pak Onggi Hianata. Jadi thank you so much, karena itu satu pembelajaran yang saya tahu sampai sekarang saya belum ada apa-apanya, dan saya masih terus
mau belajar. So please bimbing saya, buat semua para leader saya, terus support dan bimbing saya, karena saya pingin punya dampak yang besar seperti semua para mentor saya ini. Gitu. Thank you. Mei, boleh nggak sebelum saya betul-betul tutup acaranya, ada sesuatu yang khusus ya Mei sampaikan kepada orang kakak tercinta, bagaimana beliaunya ini never give up untuk bawa Lime sampai kondisi sekarang ini. Ada ungkapan rasa cinta yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, boleh kan? Yon, bikin nangis aja Yon. Thank you so much buat Ciang. Saya manggil dia, akrabnya adalah saya manggilnya Ciang. Thank you. Saya tahu setiap Ciang keras itu, dan seringkali mungkin Ciang ngeliat saya kadang-kadang kayak orang kopeh gitu ya. Ini anak gimana sih gitu ya. Tapi dia mengenal saya gitu. Saya say sorry dulu karena seringkali saya bandel. Tapi for me, your love yang selalu berusaha cover family, itu ngajarin saya untuk saya hidup bukan buat diri saya doang. Jadi dengan saya punya leader-leader semua yang ada di sini, itu memberikan saya contoh dan dampak yang besar. Gitu. Dan my sister, Ci Yuliani, hatinya yang lembut walaupun kelihatan sepertinya tegas, tapi hatinya sangat lembut seperti yang tadi saya cerita. Ko Matias, Ci Oyen, Pak Onggi, itu satu blessing, tau gak sih? Blessing yang luar biasa gitu. Bayangkan dimentorkan dan dibina dan diajak untuk bersama-sama jadi besar. Itu sesuatu yang amazing. Jadi thank you so much Ciang udah bawa Mei ya untuk ketemu komunitas ini, dan please jangan pernah tinggalkan saya untuk masuk dalam dimensi yang jauh lebih besar. Thank you. Thank you Mei. Pengen banget rasanya ngobrolnya dilanjutkan ya, karena waktu ya yang sangat terbatas ya. Semoga nanti ya di Untold Story berikutnya Pak Onggi memberikan kesempatan untuk bisa cerita lagi tentang Mei ini ya, Lime ini. Oke ya, karena waktu ya saya sapa kembali ya Pak Onggi. Terima kasih Pak Onggi ya, terima kasih banget Sama-sama, waktunya Yon. tadi. Kemudian Ci Flo sama Ko Matias, thank you banget Ci ya, Ko Matias. Kemudian Ci Yuliani juga, Ci Acu ya, thank you so much Ci Acu, dan tentunya juga buat Hera ya, Lime yang hari ini benar-benar menginspirasi ya. Nggak cuma hanya saya, nggak semuanya yang di sini, tapi seluruh dunia yang mendengarkan YouTube ini ya. Oke ya, saya tutup acaranya. Kita send love ya kepada para yang nonton ya YouTube ini di seluruh dunia ya. Kita send love ya. I love you all ya. I love you ya. Dan sampai ketemu di acara FFG TV di Untold Story berikutnya. Salam. I love you all. Thank you. Bye. Love you. Bye. Love you.